Oke, saya kembali ke pembahasan tentang cara menentukan interval ya. Untuk soal nomor 1, arti dari kurung siku 1,5 artinya itu adalah ini tuh artinya si X itu ada di antara 1 sampai 5. Jadi pada kurung siku terus ada tulisan 1,5 di dalamnya. Berarti X-nya itu terletak antara 1 sampai 5. Terus di sini ada sama dengan. Kenapa ada sama dengan? Karena di sini pakai kurungnya kurung siku. Kalau kurung biasa berarti dia itu adalah nggak pakai sama dengan. Ya kalau di sini kurung biasa, di sini nggak pakai sama dengan ya. Oh, berarti di sini tuh adalah semua angka antara 1 sampai 5. Berarti yang berada di interval 1 sampai 5 adalah 3 dan 5. Karena dari 1 sampai 5 itu kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti yang ada dalam interval 1 sampai 5 itu ya 3 dan 5. 0 dan 6 tidak ada ya. Begitu. Untuk soal nomor 1 ya. Jadi jawabannya 3 dan 5. Oke, yang nomor 2 nyatakan solusi dari kesamaan 2 lebih kecil X lebih kecil sama 7 dalam bentuk interval. Dalam bentuk interval itu artinya dalam bentuk kurung ya. Oke, caranya ini. Kalau ada X yang diapit antara dua angka dan kita ingin bentuk menjadi intervalnya dalam bentuk kurung ya. Nah, caranya gini. Ini kan 2 sama 7 kan ya. Tulis dulu aja. Batas kirinya 2, batas kanannya 7. Tulis dulu aja 2,7. Karena batas kirinya 2, batas kanannya 7. Terus lihat ada sama dengan nggak di sini di 2? Oh, di 2 nggak ada sama dengan. Kalau nggak ada sama dengan, berarti di sebelah angka 2 kurungnya kurung biasa. Nah, sekarang di sebelah kanan angka 7 ada tanda sama dengan kan? Kalau ada tanda sama dengan, berarti nanti pakainya kurung siku. Berarti kalau dalam bentuk intervalnya seperti ini. Dari 2 sampai 7, 2-nya kurung biasa, 7-nya kurung siku. Oke, ada soal A itu intervalnya 1 sampai 4, B itu 3 sampai 6 ya. Yang bagian A tentukan A irisan B. Yang soal B A gabung B ya. Jadi kalau yang bentuknya kayak N itu berarti irisan. Kalau irisan itu artinya cari yang sama atau yang dihasil 2 kali kalau kita gunakan garis bilangan. Kalau gabungan ya berarti kita gabungin semuanya ya. Oke. Cara ngerjainnya gini. Yang soal bagian A kita si A nya itu kalau mau gampang ngerjainnya ya, ini kan 1,4 ya. Kita terus dulu pakai tanda lebih kecil ya, karena di 1 nggak ada sama dengan, berarti si A itu bakal jadi seperti ini. 1 lebih kecil X lebih kecil sama 4 ya. Berarti kita lebih gampang ngerjainnya ya. Oke, 1 lebih kecil X lebih kecil sama 4. Karena di 1 pakai kurung biasa, di 4 pakai kurung siku. Berarti gini ya. Terus yang B nya 3,6 ya. Oh, berarti dengan kata lain nanti si B itu antara 3 sampai 6 ya. 3-nya pakai sama dengan, tapi 6-nya nggak pakai sama dengan ya. Oke, buat ngerjainnya gini. Biar kita tahu irisan dan gabungan lebih mudah, gunakan yang namanya garis bilangan. Jadi bikin garis bilangan. Angkanya ada 1, 3, 4, 6 ya. Tulis 1, 3, 4, 6. Begitu ya. Yang pertama kita arsir antara 1 sampai 4. 1 sampai 4 kita arsir.
begini ya. Terus di satunya kan nggak ada sama dengan, kita kasih bulatan kosong karena nggak ada sama dengan. Di 4 karena ada sama dengan, kita kasih bulatan penuh seperti ini ya. Terus yang berikutnya 3 sampai 6. Kita arsir antara angka 3 sampai angka 6. Kita arsir ya. Di 3-nya bulatan penuh karena ada sama dengan. Di 6-nya bulatan kosong ya. Kita arsir lagi. Oke, jadi begini ya. Nah, sekarang kalau irisan itu yang mana? Kalau irisan kalau irisan itu berarti artinya kita cari yang diarsir 2 kali. Diarsir 2 kali yang mana? Dari 3 sampai 4. Terus aja 3 sama 4. Kayak gitu. Diarsir 2 kali kan dari 3 sampai 4 ya. Terus aja 3,4. Terus kita lihat buletannya penuh. Oh, kalau buletannya penuh berarti nanti ada kurung sikunya. Pakainya kurung siku karena buletannya penuh. Nah, terus kalau gabungan gimana? Kalau gabungan itu lihat aja batas paling kiri sampai batas paling kanan. Batas paling kirinya 1, batas paling kanannya 6. Jadi gabungin semuanya. Namanya juga gabungan. Berarti gabungin semua. Lihat batas sebelah kiri dan kanan. Oh, sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 6. Berarti tulis dulu 1,6. Karena di sini nggak ada buletannya kosong kan? Karena buletannya kosong, berarti di sini pakai kurungnya kurung biasa. Berarti inilah jawabannya untuk soal nomor 3 dan B. Baik ya, silakan screenshot dulu apabila diperlukan. Baik, sekarang saya hapus dulu ya. Oke ya, tentukan nomor panjang interval dari A 2,7 dan B min 3,5 ya. Oke. Kalau kita mau nyari panjang interval A dan nyari panjang interval ya. Panjang interval A itu tinggal kurangin aja angka sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti panjang intervalnya 5 ya. Nah, untuk B panjang intervalnya juga sama ya. Kita kurangin angka sebelah kanan dan sebelah kiri ya. 5 kurangin 3 kan jadi 8. Kalau kita nyari panjang interval itu tinggal kurangin aja angka sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Kurung nggak punya pengaruh ya. Jadi kalau nyari panjang interval itu nggak ada pengaruhnya kurungnya ya. Cukup kita kurangkan angka sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Berarti panjang interval A-nya 5, interval B-nya panjangnya 8 ya. Oke, sekarang kalau kita menentukan interval lebih panjang, interval yang lebih panjang di antara keduanya, dia gini aja. Antara mereka berdua kita lihat siapa angka paling kecil. Antara mereka berdua paling kecil min 3, terus dulu min 3. Koma, yang paling besarnya angka berapa antara mereka? Paling besarnya angka 7 kan? Berarti interval yang lebih panjang min 3,7. Jadi angka paling kecil antara mereka min 3, paling besar 7. Berarti interval yang lebih panjang min 3,7. Di min 3 kurung biasa. Oke, kita pakai kurung biasa. Di 7 pakai kurung siku. Oke, kita gunakan kurung siku. Berarti inilah jawaban untuk soal nomor 4. Seperti ini ya. Oke, sip. Baik, untuk soal nomor 5. Kalau X antara min 2 dan 3 ya, tentukan nilai X kuadrat dan nyatakan dalam interval ya. Oke. Biar kita mudah mengerjakannya, kita akan punya X-nya itu X elemen itu anggota ya, min 2,3. Artinya apa? X itu adalah semua angka yang ada di antara negatif 2 dan 3. Oh, berarti dengan kata lain kalau kita list angkanya, angkanya
itu ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi kita list dulu angkanya ya. Sebetulnya min 2 sama 3 nggak masuk. Sebetulnya ya, nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena di sini kurungnya kurung biasa. Tapi sengaja di sini kita masukin dulu ya, agar kita lebih mudah menentukan x kuadrat. Berarti data x kuadratnya adalah kita kuadratin semua angka yang ada di sini. Min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Oh, berarti nanti x kuadrat kalau kita pakai interval itu nanti dia yang paling kecilnya angka 0, paling besarnya 9. Berarti x kuadrat intervalnya 0 sampai 9. Nah, sekarang kita perhatiin 9 itu asalnya dari 3 kan? Di 3 kurungnya kurung biasa. Akibatnya di x kuadrat yang angka 9 dia pakainya kurung biasa juga. Karena 9 berasal dari 3 kan yang dikuadratin. Karena 3-nya kurung biasa berarti 9 pun kurung biasa. 0 kan asalnya dari sini kan? Dari 0. Oh, 0-nya berarti ada sama dengan gitu. Karena 0 kan memang ada di dalam sini kenyataannya. Jadi kalau angka yang memang secara kenyataan ada di dalam interval, pas dimodifikasi pasti pakai sama dengan juga. Begitu ya. Jadi x kuadrat kalau itu sama interval 0,9 ya, dengan kurungnya seperti ini. Baik, sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.